Salam sejahtera, salam untuk kita sekalian, Bapak Ibu jemaat Gereja PB Mazmur 112 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi yang indah ini bersama-sama kita akan membahas tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam gereja, supaya gereja itu diperlengkapi, supaya gereja itu dapat dibangun, supaya gereja itu mantap, supaya gereja itu kuat. Dan anak-anak silakan ya, kalian kumpul di bersama-sama. Ada guru sekolah minggu yang siap memberi pelayanan. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Karena kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Nya, kami perlu hikmat-Nya, kami perlu karunia-karunia untuk membangun jemaat Gereja PB Mazmur 112 Sebopet Rangka. Terima kasih untuk kehadiran jemaat-Mu, dan berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karunia untuk membangun ya. Gereja PB Mazmur 112 visinya adalah takut akan Tuhan, membawa hidup bahagia dan diberkati. Coba kita baca bersama-sama visinya saja ya. Kalau saya bilang visi 1, 2, 3. Visi. Takut akan Tuhan, membawa hidup bahagia dan diberkati. Ya, terima kasih. Jadi kita mempunyai visi ini, tapi juga kita punya tujuan. Di sini ada 5 tujuan untuk kita berjemaat. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya sudah membahas banyak hal tentang takut akan Tuhan. Yang pertama itu sudah saya bahas makna takut akan Tuhan, perlu Tuhan dan perlu hikmat-Nya, menjauhi segala kejahatan, melestarikan alam dan lingkungan hidup, memandang manusia penting dan berharga, membayar persepuluhan, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang terbaik. Dan kita masuk kepada poin yang berikutnya adalah menggunakan karunia untuk membangun ya. Sekarang kita pada poin yang ke-8 di dalam slide itu, menggunakan karunia untuk membangun. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab Roma pasal 12 ayat 3 sampai ayat 8. Sudah ada di dalam slide itu juga ya. Boleh kita nanti membaca secara bersama-sama. Saya akan membaca yang berwarna hitam, nanti Bapak Ibu membaca yang berwarna merah. Ya, jelas ya? Oke, kita mulai. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab lama-lama pada satu tubuh kita mempunyai ibadah anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati,
baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudaraku, sampai di situ pembacaan kita. Kita sudah membahas tentang ayat 1 dan ayat 2, yaitu kita harus memiliki sikap hati mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, dan juga kita harus mempersembahkan pikiran kita kepada Tuhan, berpikir, bersikap, bertindak menurut orang Kristen di dalam pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Secara khusus di dalam ayat 2 itu, ubahlah pikiranmu, change your mind. Gerakanlah, gunakanlah pikiranmu, transforming your mind. Baharuilah pikiranmu, isilah pikiranmu, charge, renewing your mind. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berpikir. Dalam Alkitab tadi dikatakan kita berpikir sedemikian rupa. Jadi dalam berpikir, memang pikiran manusia itu tidak terbatas, begitu luas. Tetapi Alkitab mengarahkan supaya kita berpikir teratur, supaya kita berpikir yang jernih, supaya kita berpikir sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi kita bersikap apa adanya, jangan berlebihan di dalam berpikir. Itu tadi Alkitab katakannya. Lalu arti berikutnya adalah kita menguasai diri dalam berpikir, dan kita berpikir sesuai dengan kemampuan. Kita boleh optimis, dan memang harus optimis. Ya. Dan kita berpikir sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Tentu saja dari segi pendidikan, pastilah yang pendidikannya sederhana, pasti pikirannya juga sederhana. Dan jika pendidikannya sudah meningkat, pastilah pikirannya luas. Jangan terbalik-balik. Orang yang pendidikannya sederhana, pikirannya luas. Orang pendidikannya sudah tinggi, lalu pikirannya sempit. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Dengan adanya kita beribadah, berarti kita sedang mengecas pikiran kita, mengecas hati kita. Kita sedang belajar firman Tuhan, supaya kita diperlengkapi dari segi pengetahuan. Pada bagian ini kita membahas tentang karunia-karunia. Jadi karunia yang diberikan oleh Tuhan banyak sekali, tujuannya adalah untuk melayani. Karunia bukan untuk gagah-gagahan. Karunia bukan untuk wah saya lebih hebat. Karunia bukan untuk menyombongkan diri sendiri. Tapi karunia yang diberikan oleh Tuhan adalah untuk melayani. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karunia yang diberikan oleh Tuhan adalah untuk melayani. Karunia-karunia itu banyak. Berapa karunia? Banyak. Karunia itu tidak sama jenisnya, dan juga tidak sama peruntukannya, tetapi sama fungsinya. Yaitu fungsinya untuk membangun tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Dan kita lihat satu persatu. Kita akan membahas ada 8 ya. Ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia memimpin, karunia memberi atau suka berbagi, karunia bahasa roh, karunia menafsir bahasa roh. Mari kita lihat satu persatu. Karunia bernubuat. Bernubuat
adalah suatu kemampuan, suatu keahlian yang Tuhan berikan kepada nabi untuk menerima pesan daripada Tuhan, menyampaikan pesan dari Tuhan untuk keperluan umat manusia, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Dan juga nubuat berarti memberitahukan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang dilaksanakan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Dan gereja kita, Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia, mengadopsi ataupun menyebut bahwa karunia nubuat itu adalah sepadan dengan karunia berkhotbah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, nah, di dalam berkhotbah, lanjut Pak, yang berkhotbah. Karunia berkhotbah ini adalah karunia untuk menggali firman Tuhan, ya, menggali isi Alkitab. Waktu dia menggali, dia menemukan kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Setelah dia menemukan kebenaran firman Tuhan itu, dia menyampaikan firman Tuhan itu dengan jelas kepada jemaat. Dia menyampaikan firman Tuhan yang dia temukan tadi, yang dia gali itu tadi, disampaikan dengan penuh urapan, disampaikan dengan jelas. Kemudian ditambah dengan gambaran, ilustrasi-ilustrasi yang tepat. Tidak hanya sampai di situ. Kalau hanya menggali, menemukan kebenaran, menyampaikan kebenaran, seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan harus menolong setiap pendengarnya, setiap orang untuk menerapkan firman Tuhan yang disampaikannya itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Jadi tidak hanya sampai kepada pengetahuan, tapi sampai kepada aksi, sampai kepada tindakan, sampai kepada apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tidak menyampaikan isi hatinya, tapi menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu isi hati Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mengapa? Isi hati Tuhan itu penting bagi manusia. Kebenaran firman Tuhan itu penting bagi kita sekalian. Sedangkan kalau isi hati saya itu kontemporer, isi hati hamba Tuhan itu kontemporer, ya, bisa benar, bisa juga terlalu emosional. Nah itu bedanya, ya. Itu sebabnya Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia mau supaya setiap hamba Tuhan berdiri menyampaikan firman Tuhan, bukan menyampaikan isi hati hamba Tuhan itu. Nah itulah bagian daripada karunia bernubuat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, karunia yang kedua, karunia melayani. Ya. Karunia melayani adalah menghambakan dirinya kepada Tuhan, menghambakan dirinya kepada Tuhan. Saya menjelaskan sesuai status terlebih dahulu. Contohnya, bos dilayani oleh anak buah. Ya. Salah satu cerita dalam Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam kitab 1 Raja-Raja, di sana ada seorang jenderal kusta, penyakit kusta, seluruh tubuhnya itu kusta. Namanya Jenderal Naaman. Jenderal Naaman. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia orang Aram. Dia panglima, dia memimpin perang, bahkan melawan orang Israel juga. Tapi saat
dia kusta, dia berobat kemana-mana tidak menemukan dokter ataupun obat yang pas. Tetapi rupanya ada budak kecil, seorang anak kecil, pelayannya, pembantunya. Kemungkinan adalah budak kecil itu, orang Israel itu ditangkap atau dibawa oleh Naaman lalu menjadi budaknya atau menjadi pembantunya. Dan dia melayani Naaman dengan sebaik-baiknya. Lalu dia bersaksi kepada Naaman, "Pak, izin saya bersaksi. Di Israel itu ada seorang nabi, yaitu dia bisa menyembuhkan orang." Jadi itu seorang pelayan yang mengabdi. Pada waktu konferensi Gereja PIB awal bulan Februari yang lalu di 3 desa, saya, Pak Gindot, Ibu, kami ikut kegiatan di sana. Ketua Umum menyampaikan hamba itu melayani. Istilah orang Jakartanya, hamba itu kacung kampret. Ya, kacung kampret. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu doulos. Doulos itu adalah seorang yang tidak memiliki dirinya sendiri, tetapi dia adalah milik tuannya. Dia adalah milik bosnya. Apa saja yang diperbuat oleh bosnya harus dia taat dan dia harus selalu melayani. Kemudian hamba yang melayani ataupun orang yang melayani sesuai dengan kompetensinya, yaitu Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dan diberkat oleh Tuhan, menarik sekali ya. Di antara 12 saudara Yusuf yang cakap melayani. Tidak terlalu jelas mengapa kok dia bisa melayani rumah Potifar. Ternyata bapaknya itu yang bernama Bapak Yakub sudah mempersiapkan anaknya itu yang bernama Yusuf, dididiknya dan dibuatnya supaya hidupnya teratur, supaya taat aturan, dan diaturnya segala sesuatu dengan baik. Sehingga Yusuf nampaknya ketika dia berada di rumah Potifar, dia sangat terampil. Ya, dia senang melayani, di samping dia senang melayani, dia terampil. Dia senang dengan keterampilannya. Nah, itulah melayani sesuai dengan kemampuannya, kompetensinya. Contoh yang berikutnya adalah Daniel, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Kalau Daniel itu jelas. Daniel bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah pemuda-pemuda orang Yahudi yang menjadi tawanan Raja Nebukadnezar, dan karena dia adalah keturunan raja dari orang Yahudi atau raja dari Yehuda, maka mereka dipersiapkan untuk nanti melayani raja. Oleh sebab itu mereka disekolahkan oleh raja. Ya, disekolahkan oleh raja selama periode tertentu. Ya, maksimal 3 tahun, minimal 1 tahun. Sampai dia ahli. Dan memang Daniel dan kawan-kawannya 10 kali lebih cerdas daripada semua siswa yang lainnya. Dari semua mahasiswa yang lainnya, kalau itu mahasiswa ya. 10 kali lebih cerdas. Dan kecerdasannya, kecakapannya pada waktu menerima pelajaran, pada waktu dilatih, siap melayani. Jadi dia melayani sesuai dengan profesinya, kemampuannya, keahliannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita melayani seperti Yesus melayani. Ini contoh yang sempurna. Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia adalah bos dan guru.
Di dalam pasal 20 ayat 28 kitab Matius, di sana disebutkan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai ayat 15, Tuhan Yesus berkata begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Kalau aku yang adalah guru dan Tuhan, aku melayani kamu sekalian. Aku membasuh kaki kalian. Lebih-lebih kalian harus melayani satu sama lain dan membasuh kaki satu sama lain. Di gereja kita membasuh kaki itu agak jarang dilakukan, apalagi yang di Kalimantan Barat. Tapi kita akan nanti akan melaksanakan pelayanan, merendahkan diri, akan membasuh kaki. Dan saya akan membasuh kaki pengurus, ya, dan pengurus akan membasuh kaki seluruh jemaat. Nah, itu kira-kira yang saya sudah setting, ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Karena ini Yesus sudah memberi contoh, dan Yesus memerintahkan supaya kita saling melayani, saling membasuh kaki satu sama lain. Nah, kisahnya waktu itu, ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, disediakan ada tempayan, ada baskom, lalu ada anduk. Tuhan Yesus mengambil anduknya, kemudian dia celupkan di baskom, lalu murid-muridnya dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Sampai kepada giliran Petrus, Tuhan jangan, masa Tuhan bos saya kok malah basuh kaki saya, kata Petrus. Jangan Tuhan, tidak layak saya. Yesus bilang apa? Nanti kamu bukan bagian daripada saya kalau kamu tidak dibasuh kakinya. Wah, Petrus bilang, Tuhan jangan hanya kaki saya Tuhan, kepala saya juga. Waduh, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, agak berlebihan ya. Jangan hanya kaki saya Tuhan, kepala saya juga. Wah, itu sudah mandi, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, memang Tuhan memberi karunia melayani, supaya kita melayani satu sama lain. Karunia yang ketiga yaitu karunia mengajar, menjadi guru di dalam gereja. Ya, guru profesional adalah guru yang mengajar, guru yang mendidik, guru yang melatih, guru yang memberi penilaian, mengevaluasi. Kalau mau diuraikan lagi, guru profesional itu dia membuat rancangan pembelajaran yang disebut dengan RPP, lalu melaksanakan pembelajaran, lalu mengevaluasi. Mengajar berarti dia mentransfer pengetahuan yang dia punya, dan juga mentransfer pengetahuan dari berbagai sumber kepada siswa, supaya mempunyai pemahaman yang utuh, yang komprehensif. Mendidik berarti suatu kegiatan seorang guru untuk membawa perubahan kepada karakter siswanya. Melatih berarti pekerjaan seorang guru membuat siswa itu menjadi terampil, bahkan menjadi ahli, apalagi kalau itu SMK kejuruan, menjadi ahli di bidangnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hasil belajarnya adalah ada perubahan pola berpikir, ada perubahan pola bersikap, ada perubahan pola berperilaku, ada perubahan pola tindakan. Sehingga, wah, ini layak naik kelas, ya.
Karunia mengajar yang disebut di dalam Alkitab tidak sama dengan karunia menjadi guru profesional, ya Bapak Ibu, beda. Karunia mengajar ini berarti karunia mampu membuat jemaat memahami maksud dan kehendak Allah di dalam hidup jemaat itu masing-masing. Ya. Ini kehendak Allah bagi kamu. Oh ya, terima kasih. Jadi jemaat paham. Jadi membuat jemaat itu memahami maksud dan kehendak Allah di dalam hidupnya. Sehingga jemaat itu berubah. Berubah pola berpikirnya, berubah pola bertindaknya. Dan dia berbuat sesuai dengan pemahamannya akan kebenaran firman Tuhan itu. Dulu saya ada punya dosen yang pintar sekali. Tapi muter-muter. Sampai ada siswa yang dari Kalimantan. Pak, kebetulan dia mengajar filsafat. Bapak mengajar kami nggak ngerti Pak. Muter-muter Bapak. Dia bilang. Lalu dia agak rasis. Tapi ya nggak usah saya sebutkan rasis. Kamu dari mana? Dari Kalimantan. Lalu dia agak kurang bagus dia menyampaikan sesuatu tentang dari Kalimantan. Nah, anak Kalimantan hampir mau marah, ada teman hampir mau marah, tapi tidak jadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Jadi walaupun orang pintar belum tentu dia pandai mengajar. Ya, belum tentu. Orang yang pintar menurut dosen kami adalah orang yang menjelaskan firman Tuhan itu. Walaupun rumit, walaupun susah, menjadi sederhana. Guru yang pintar menjelaskan matematika yang mungkin sukar dipahami oleh anak-anak. Guru yang cerdas membuat siswanya paham dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan matematikanya. Itu guru yang pintar dan guru yang cerdas. Tidak hanya pintar, tapi perlu guru yang cerdas. Jadi karunia mengajar sangat penting di dalam jemaat. Ya. Dan salah satu gembala jemaat harus pandai berkhotbah dan harus pandai mengajar. Yang lain-lain tuh karunia jemaat aja. Ya, jemaat itu dilengkapi seperti saya sekarang ini sedang melengkapi jemaat supaya memahami bahwa ada banyak karunia dan nanti berdasarkan karunia-karunia yang ada nanti melayani. Tidak semua akan menjadi pengkhotbah, tidak semua akan menjadi pengajar, tidak semua yang bisa musik. Dia punya karunia tersendiri. Tidak semua bisa memimpin atau WL. Ya, tidak semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Maka jemaat dilibatkan, diperlengkapi, dilatih, dimunculkan karunia-karunianya dan didorong untuk menggunakan karunia-karunia supaya pelayanan itu berhasil, pelayanan itu efektif. Sekiranya ada di dalam jemaat ini gereja PB Mazmur 112 Sebopet Rangkang mempunyai karunia berkhotbah lebih dari gembalanya, haleluya, saya tidak akan cemburu. Ya, saya tidak akan cemburu. Atau mempunyai karunia mengajar lebih daripada saya, puji Tuhan, saya tidak akan cemburu. Karena itu yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, tentu saja walaupun dia punya karunia yang lebih, dia harus tunduk dan taat kepada wewenang seorang gembala. Seperti saya dengan Pak Jamani, ya. Tunduk dan taat kepada wewenang gembala Bapak Pendeta Jamani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Yang berikutnya karunia konseling. Orang menyebutnya
memberi motivasi atau motivator. Secara sederhananya Alkitab menyebutnya karunia nasihat, ya. Kerennya adalah konselor. Konselor adalah mampu membuat jemaat menemukan masalah dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu seorang konselor. Dan memang ya gembala sebaiknya juga memang menjadi konselor. Tetapi mungkin ada jemaat yang mempunyai kemampuan, mempunyai karunia memberi nasihat. Karena gembala otomatis tidak memiliki semua karunia. Beberapa boleh. Tetapi memang gembala itu punya karunia atau tidak punya karunia menasihati, fungsinya adalah memang memberi nasihat. Ya, Bapak Ibu. Memberi nasihat. Makanya ada konseling nikah. Konseling kalau ada jemaat bermasalah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Motivator, nama kerennya. Ada banyak orang menjadi motivator. Ya. Kemudian di dalam Amsal pasal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Artinya, kalau ada parang yang tumpul digesek dengan parang yang tumpul juga, yang tumpul sama-sama tumpul lama-lama menjadi tajam. Begitu juga dengan jemaat yang saling mengasah temannya, memberi nasihat kepada temannya. Karena nasihat-nasihat itu, maka semangatlah jemaat, semaraklah jemaat. Jangan lihat temannya sedang dalam masalah, itulah kamu orang berdosa, sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa batu lagi, ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Jadi memang perlu kita memberi nasihat, perlu kita membangun, perlu kita mengasah satu sama lain supaya kita tajam dan kita berfungsi. Amin, Bapak Ibu. Waktu saya menjadi gembala di satu jemaat, mereka bilang, Pak, kami panggil Bapak. Lalu saya bilang, berapa lama kalian panggil saya? Mereka bilang 2 tahun sesuai dengan aturan gereja kita. Oke. Lalu saya bilang, kita taati aturan itu. Namun saya juga akan ajarkan kepada jemaat nanti sesuai dengan pemahaman, boleh dipilih, bahwa gembala itu panggilan. Panggilannya itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa seumur hidup. Itulah panggilannya. Bagaimana tahu itu panggilan? Itu ada damai sejahtera dari Allah kepada gembalanya, dan ada damai sejahtera yang dari Allah kepada jemaatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian saya tanya, apa obsesi saudara-saudara sebagai jemaat terhadap saya sebagai gembala? Wah, Pak, pokoknya kami mau supaya Bapak itu mempunyai banyak keterampilan, banyak pengetahuan, banyak keahlian supaya bisa melayani kami. Borong maksudnya, ya borong. Saya bilang, wah, itu obsesi yang bagus. Tetapi saya tidak punya semuanya. Saya hanya punya beberapa. Yang saya tahu pada waktu itu adalah saya mempunyai karunia berkhotbah dan karunia mengajar. Ya. Tapi saya akan melengkapi kalian supaya kalian bersama-sama dengan saya ambil bagian di dalam pelayanan. Itu yang betul, Bapak Ibu. Bukan gembalanya semua mengambil semua pelayanan.
tetapi melibatkan jemaat, mengajar jemaat, melatih jemaat, memberi pengetahuan kepada jemaat, memberi keterampilan kepada jemaat supaya bisa melayani. Mungkin ada yang pandai memberi nasihat, ya. Di dunia ini terlalu banyak beban, banyak masalah, dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, dari masalah yang ringan sampai masalah yang berat, dan perlu karunia nasihat ini untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, yang berikutnya yang kelima, masih ada 4 lagi, karunia memimpin. Saya agak lebih ringkas yang bagian ini. Pemimpin itu punya visi, punya misi, punya tujuan. Karunia memimpin adalah mampu mengumpulkan orang, mampu mengatur orang, mampu menggerakkan orang dalam jumlah yang banyak, dan terampil mengambil hati orang. Pemimpin juga berani, tegas dalam memberi disiplin. Pemimpin juga menghargai prestasi dan memberi reward. Contohnya Musa, Yosua, Daud, dan Nehemia. Kalau saya ceritakan panjang itu ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Karunia yang keenam, karunia berbagi. Karunia suka memberi. Ciri-ciri karunia berbagi: sikapnya murah hati, sangat empati kepada orang lain, sangat simpati kepada orang lain, mudah merasa iba kepada orang lain, mudah prihatin. Atas dasar itulah maka dia senang memberi, sukacita berbagi. Dan dia adalah orang sosial. Dia mencintai orang lain, menyayangi orang lain, dan perilaku sosialnya, mencintai orang lain, mengasihi orang lain, suka berbagi menjadi gaya hidupnya. Dan setelah dia memberi, setelah dia berbagi dengan ikhlas, dia merasa happy. Dia tidak merasa kok berat, kok rugi saya. Enggak ada itu. Kalau saudara sudah memberi lalu saudara merasa rugi, itu bukan karunia memberi, ya Bapak Ibu. Ada orang yang memiliki karunia berbagi, karunia memberi, dia memang suka memberi, suka berbagi, dan ikhlas. Ya. Bukan hanya itu, bahkan dia ketagihan untuk terus berbagi. Sebenarnya saya orangnya pelit. Saya percaya Bapak Ibu juga. Tapi melihat situasi dan kondisi banyak orang yang memerlukan, banyak orang yang susah, ada prinsip dalam hidup saya, jangan tunggu kaya, jangan tunggu cukup untuk berbagi. Dan saya mengajar jemaat. Pertama saya mengajar istri saya, mengajar anak-anak saya. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu cukup baru kita berbagi. Setelah itu saya ajar siswa saya supaya mereka juga berbagi. Dan siswa-siswa saya ajak mereka ke panti. Ayo kalian, walaupun tidak punya karunia berbagi, tetapi berbagi itu menjadi hobi. Dan saya ajarkan itu. Dan mereka mau tamat biasanya saya ajak mereka kunjung ke panti dan mereka senang. Jemaat Mazmur 112 Seburang saya ajarkan supaya kita senang berbagi. Walaupun barangkali kita tidak memiliki karunia berbagi, tetapi pasti ada yang punya karunia berbagi. Walaupun begitu, mari kita terus berbagi. Kita sudah belajar semboyan memberi. Coba Pak, lanjut Pak. Ya, semboyan memberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berkat memberi daripada menerima. Ayo kita laksanakan
Jadi Bapak Ibu kita ucapkan ya, kalau saya bilang semboyan memberi, nanti Bapak Ibu dengan tangannya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berkat memberi daripada menerima. Ayo kita laksanakan. Itu ya. Bisa ya bersama-sama. Ya. Semboyan memberi. Lebih baik daripada menerima. Lebih berkat memberi daripada menerima. Ayo kita laksanakan. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, sekali lagi. Semboyan memberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berkat memberi daripada menerima. Ayo kita laksanakan. Terima kasih. Bagian yang ketujuh, bahasa roh. Roh memberi karunia berbahasa yang hanya dimengerti oleh Tuhan dan orang yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan bisa saja tidak paham apa yang dia ucapkannya. Tujuannya sebenarnya adalah untuk membangun pribadi orang itu dalam doa dan keluhan yang tak terucapkan. Dan karunia bahasa roh itu dianggap tidak terlalu penting. Tetapi karunia bahasa roh itu memang ada. Dan adalah salah. Ada gereja-gereja yang menganjurkan, yang memprovokasi, yang sangat dominan bahasa rohnya. Yaitu keyakinannya masing-masing ya. Gereja Baptis mengakui ada bahasa roh. Tetapi bahasa roh tidak terlalu banyak bermanfaat untuk membangun jemaat. Kecuali membangun orang itu sendiri. Lalu karunia menafsirkan bahasa roh. Tujuannya agar yang disampaikan oleh yang berbahasa roh itu atau yang bersangkutan itu dapat dipahami oleh orang lain. Sehingga orang lain yang mendengar penjelasannya mendapat info yang jelas, dan orang lain itu adalah bisa dibangun. Kalau nanti di dalam 1 Korintus pasal 14 di sana dijelaskan lebih rinci ya. 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus pasal 14. Lebih rinci dijelaskan tentang bahasa roh. Ya, tentang fungsinya, tentang manfaatnya. Jadi boleh dibaca. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, itu tadi yang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk Roh Kudus. Dan terima kasih Roh Kudus memberi karunia-karunia kepada jemaat. Seberapa jemaat yang ada di gereja PB Mazmur 112 Seborang ini. Kami rindu Tuhan mencurahkan karunia-karunia itu. Semuanya memiliki karunia, paling tidak satu. Supaya bisa membangun jemaat ini. Mungkin Tuhan akan kasih 2, mungkin Tuhan akan kasih 3. Ya Tuhan, dan berkatilah firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.